yang harus dipelajari siswa. Kemudian lanjut, dan materi pokok serta uraian materi yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, manfaat silabus. Dalam perkembangan pembelajaran lebih lanjut, silabus adalah sebagai pedoman acuan utama, yaitu dalam penyusunan RPP, penyediaan sumber belajar, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran, silabus sebagai ukuran, dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Kemudian yang ketiga, prinsip pengembangan silabus, yaitu prinsip alamiah, prinsip relevansinya, prinsip sistematis, prinsip konsistensi, prinsip memadai, prinsip aktual dan kontekstual, prinsip fleksibel, dan prinsip menyeluruh. Kemudian pengembangan silabus. Yang keempat, pengembangan silabus. A, yaitu mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Urutan berlandasan hierarki, konsep disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan materi. Keterhubungan di antara kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Keterhubungan standar kompetensi dasar antara mata pelajaran. Kemudian selanjutnya mengkaji dan menentukan potensi dasar. Urutan berlandasan hierarki, konsep disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan materi. Keterhubungan di antara standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran. Keterhubungan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Kemudian selanjutnya yang C, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Pengembangan indikator berdasarkan dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan, dan kemampuan daerah, dan dipakai sebagai pokok dalam merancang alat penilaian. Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator lebih dari 2. Selanjutnya mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, kemampuan siswa, keterkaitannya dengan karakteristik daerah, urutan keilmuan. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu mencakup rangkaian pembelajaran yang akan dikerjakan siswa secara beraturan dalam mencapai kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa berdasarkan indikator hal tersebut untuk mengukur pencapaian kompetensi menggunakan pedoman kriteria menggunakan sistem berkelanjutan. Kemudian selanjutnya menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu dalam pada setiap kompetensi dasar berlandasan kepada jumlah minggu aktif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang sudah ditentukan pada silabus, perkiraan waktu rata dalam menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya menentukan sumber belajar. Sumber belajar yaitu acuan, objek, bahan yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang kelima, komponen silabus. Ada yang pertama itu identitas silabus. Selanjutnya identitas yaitu identitas silabus. Salah. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar diambil dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal dan materi pembelajaran yang harus ditempuh siswa untuk semua mata pelajaran pada individu satuan pendidikan yang berpedoman pada KI. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran. Kemudian selanjutnya sumber belajar, dan selanjutnya langkah pembelajaran. Kemudian penilaian hasil belajar. Nah, kemudian selanjutnya pengertian RPP. Pengertian RPP, tujuan dan manfaat RPP, unsur pokok dalam RPP, prinsip-prinsip penyusunan RPP, langkah-langkah penyusunan RPP.
Pengertian RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran ialah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok maupun tema yang tentu yang mengacu kepada silabus. Yang kedua, tujuan dan manfaat RPP, landasan pokok kepada siswa dan siswi dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, unsur pokok dalam RPP. Identitas mata pelajaran, nama mata pelajaran, ruang kelas, semester, dan lokasi waktu, banyaknya jam pertemuan yang sudah ditentukan dan yang akan dicapai kompetensi dasar dan indikator-indikator. Kemudian selanjutnya yang keempat, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Harus berdasarkan kondisi peserta didik dalam perencanaan pembelajaran. Harus berdasarkan kurikulum yang berlaku dalam perencanaan pembelajaran. Harus memperhitungkan waktu yang tersedia dalam rencana pembelajaran. Harus merupakan urutan kegiatan pembelajaran yang sistematis dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Kolom identitas harus diisi. Pertemuan yang sudah ditetapkan harus menentukan alokasi waktu sesuai dengan dibutuhkan. Yang terdapat pada silabus yang telah disusun harus menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan. Kemudian penutup, dari pembahasan di atas tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran kepada suatu kelompok mata pelajaran materi tertentu yang memuat standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Kemudian selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran atau dikenal dengan RPP, yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditentukan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran NPP harus perhatikan minat dan perhatian siswa kepada materi standar dan kompetensi dasar yang dijadikan sebagai bahan kajian. Sekian yaitu pembahasan yang saya sampaikan. Thank you, terima kasih. Mungkin dari pemaparan saya yang tadi mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dan memberikan kritikan kepada teman-teman, dipersilahkan. 3 pertanyaan dulu lah. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan kritikan dan saran kepada teman-teman, dipersilahkan. Halo, halo. Mas Kufron mungkin. Iya, halo Mas Wildan. Suaranya Mas. Masih kecil, masih kecil. Yang besaran Mas. Mas Wildan suaranya nggak kedengaran, Mas. Suaranya Mas. Halo. Halo, halo.
Halo, halo, halo. Masih kecil. Terkendala sinyal. Sudah kedengaran? Ya, mendingan sudah ada sedikit. Ya, saya mau bertanya untuk format atau penyusunan silabus dan RPP ini, apakah sudah paten seperti ini atau mungkin setiap ini apa? Seperti kurikulum sebelumnya, seperti kurikulum sekarang ini apakah sama atau beda? Oke. Nah, terus Mas Komar ini seperti komponen-komponen silabus, RPP ini apakah berdasarkan kurikulum yang sekarang atau memang ini general seperti itu? Mungkin itu saja Mas Komar. Terima kasih. Ya, mungkin ada teman yang lain. Saya Mas Komar. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon untuk dicatat nanti pertanyaannya. Oke, nanti ditulis di chat aja juga Mas ya, Ya, biar jadi kelihatan. nanti jangan tanya lagi ya pertanyaannya apa. Gaya sekali. Terus Yang kita ketahui pada saat sekarang ini kan pembelajaran itu berubah pada pandemi ini ya, dari luring menjadi daring. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, kalau RPP-nya itu daring, apakah silabus juga harus diganti daring? Nah, kemudian bagaimana kegiatan pembelajarannya? Itu yang pertama. Yang kedua, komponen dari RPP itu apa saja sih, Mas? Terdiri dari apa saja komponennya? Komponen-komponen RPP itu. Bisa diterima? itu. Insyaallah bisa. Ya, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada atau ini dulu? Direspon dulu aja Mas Komar. 2 pertanyaan itu. Ya tuh, saya coba menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Tadi dari Mas Wildan gitu. Yaitu, kalau tidak salah itu pertanyaannya susunan silabus dan RPP. Nah, apakah sama dengan itu kurikulum sebelumnya? Itu ya Mas. Ya. Dan apakah itu berdasarkan dengan kurikulum yang ada gitu? Itu ya Mas. Itu. Saya kira seperti itu ya. Dalam penyusunan silabus dan RPP, apakah sama dengan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 2013 ini ya? Ya, terus yang di makalahnya itu ini berdasarkan apa komponen-komponennya, apakah sesuai undang-undang yang sekarang atau ini memang komponen secara general seperti itu. Iya ya. Ya. Kemudian dalam penyusunan silabus dan RPP, bahkan yaitu dalam penyusunan silabus dan RPP yaitu adalah sesuai dengan, saya rasa yang di makalah itu adalah sesuai dengan kurikulum K13, yaitu kurikulum K13. Nah, dalam artian dalam penyusunan silabus dan RPP itu saya rasa itu berbeda dengan apa penyusunan itu kurikulum 2004 dan 2006 gitu. Ada perbedaan. Tetapi kurikulum atau penyusunan yang kurang pada kurikulum 2004 dan 2006 tersebut, kemudian dalam kurikulum atau penyusunan silabus dan RPP dalam kurikulum 2013 ini adalah yaitu ada yang ditambahkan.
atau ada yang ditambahkan. Saya rasa kenapa dirubah atau diadakan kurikulum 2013 karena kemungkinan pada kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 itu adalah ada kekurangannya sehingga dibentuklah atau dibuatlah kurikulum 2013 itu sebagai pelengkap. Apa saja yang kurang pada kurikulum 2004-2006 tersebut maka ditambahkan pada apa saja yang kurang pada kurikulum 2004 dan 2006 tersebut, maka pada kurikulum 2013 ini ditambahkan gitu sebagai penambahan. Itu Mas. Kemudian dalam penyusunan itu kan sesuai dengan tadi. Misal penyusunan silabus dan RPP ini tidak bisa dilepaskan. Yaitu penyusunan RPP yaitu apa yang ada di indikator, yaitu KD yaitu kompetensi dasar dan kompetensi inti gitu. Harus berkaitan. Itu dalam penyusunan RPP. Karena dalam penyusunan RPP itu adalah yang melakukannya itu adalah guru gitu, yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang diampunya atau yang diajarkannya, misal pendidikan agama Islam gitu, sesuai dengan KD dan KD atau KD dan KI itu harus sejalan Mas dalam penyusunannya itu. Itu mungkin ada tanggapan? Mas Wildan? Ya, sudah. Mungkin ada yang teman-teman yang lain ingin menambahkan gitu. Ya. Halo. Ya sudah Mas Wildan ya. Kemudian pertanyaan. Mas. Ada yang lupa ini. Ya. Boleh nanggapi ya? Ya boleh. Nah, tadi kan Mas Komar itu menjawab bahwa yang diartikan Mas Komar ini adalah berdasarkan kurikulum 13 Mas ya. Nah, cuma di artikelnya Mas Komar sendiri nih ya, itu ini nggak tahu halaman berapa ya. Cuma ini di langkah-langkah penyusunan LPP, referensi Mas Komar itu adalah pengembangan silabus dan Komar. Oh iya. Itu bagaimana? Itu saya ambil di jurnal Mas. Tapi tadi Mas Komar mengatakan bahwa artikel ini berdasarkan K13. Iya, dalam artian sebagian. Maksud saya begini Mas. Ya, itu kan referensinya saya ambil di artikel lain juga gitu. Nah, dalam artian mungkin ada kesamaan gitu. Kesamaan dalam penyusunan silabus dan RPP. Nah, itu sebenarnya yang saya tanyakan Mas Komar. Jadi itu kan Mas Komar seperti mencampur adukkan K13 dan KTSP. Nah, jika seperti itu, berarti Mas Komar secara tidak langsung berpendapat bahwa silabus RPP dan kurikulum sebelumnya dan K13 itu sama. Gitu. Iya. Ya, ada kesamaan Mas itu. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan itu kan itu pada KTSP atau bisa dikatakan kurikulum 2004 atau 2006 gitu. Nah, pada kurikulum 2013 ini dalam penyusunan silabus dan RPP ini ada penambahan gitu. Ada penambahan itu. Seandainya tidak ada kekurangan yaitu pada kurikulum 2004, 2006
6 tersebut, ngapain dibuat kurikulum 2013? Itu. Apa yang dibuat? Karena ini kurikulum ini adalah bahkan dalam penyusunan silabus dan RPP itu, terutama kurikulum itu adalah sesuai dengan mengikuti zaman atau zaman perkembangan gitu, Mas. Itu. Sehingga dengan perkembangan zaman yang begitu canggih pada saat ini, sehingga dibuatlah K13 sesuai dengan apa? Sesuai dengan mata pelajaran gitu, sesuai dengan silabus atau dan RPP gitu. Boleh. Ya. Ya. Dikondisikan. Ya, jadi kalau memang berbeda ada penambahan atau mungkin evaluasi, lantas apa yang ditambahkan? Misalnya di sini Mas Muhammad tidak menyebutkan di artikelnya apa saja evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Mungkin problem atau kendala yang dihadapi yang saat penyusunan LPP dan silabus di KTSP itu apa saja. Dan di sini Mas Komar hanya menyebutkan yang dari KTSP, tidak menyebutkan dari K13 dan tidak menunjukkan perbedaannya itu apa. Kalau memang itu ada perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Itu. Saya hanya ingin menyingkronkan tulisan Mas Komar dengan pendapat Mas Komar sendiri. Itu. Iya, ya Mas. Memang saya tidak mengkaitkannya dengan apa? Mengkaitkannya dengan kurikulum sebelumnya gitu. Nah, saya rasa ini dalam artikel tersebut dalam penyusunan yaitu silabus dan RPP lebih terfokus untuk K13 gitu. Tetapi dan juga dalam sesudahan tadi yaitu apapun kekurangan yang ada di KTSP atau sebelumnya itu dilengkapi pada K13 ini gitu. Tetapi saya tidak menulis yaitu apa sih kaitannya gitu K13 ini dengan kurikulum sebelumnya gitu. Ya mungkin nanti jadi bahan perbaikan Mas Komar ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Komar. Ya, terima kasih. Kemudian yang mungkin ada teman-teman yang lain gitu yang sudah berpengalaman atau yang sudah mengajar gitu lebih mengetahui tentang penyusunan silabus dan RPP gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menjawab, ya dipersilahkan sebelum dijawab pertanyaan nomor 2. Apakah ada atau tidak ada? Tidak ada ya? Ya, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2 mengenai tentang kalau RPP daring, apakah silabusnya daring? Itu pertanyaan Mas Mois. Gitu. Dan apakah komponen RPP tersebut apa saja? Saya rasa itu adalah sudah ada di artikel saya, yaitu mengenai tentang itu komponen-komponen RPP Mas Mois. Nah, kemudian yang saya jawab di sini adalah apakah kalau rencana pembelajarannya itu daring, apakah nanti silabusnya daring? Nah, saya rasa dalam pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah menyesuaikan dengan kondisi dan situasi gitu. Itu. Karena yang membuat RPP itu adalah guru gitu. Yaitu yang disangkut pautkan atau yang merujuk pada silabus. Itu Mas. Berarti semuanya daring gitu Mas ya? Iya. Kalau sekolah itu masuk ke dalam komponen RPP enggak Mas ya? Identitas sekolah gitu. Iya. Kayaknya masuk ada kayaknya di artikel saya itu Mas. Tapi enggak ada di artikelnya Mas Komar. Ya kalau enggak ada berarti enggak masuk Mas. Oh berarti enggak masuk? Iya. Itu. Saya bingung loh. Ini mau sekolah kok nggak masuk ke dalam komponen RPP? Kan di sini sudah ada komponen RPP Mas. Atau perlu saya bacakan?
Oh, ya maksudnya saya hanya memperjelas. Tadi jenengan bilangnya komponen identitas sekolah itu masuk, tapi ternyata pas di artikelnya jenengan nggak ada, ganti bilangnya nggak masuk. Jadi yang benar tuh masuk atau tidak? Masuk kalau ada di sini, Mas. Atau saya bacakan aja dulu ya. Nah, di sini ada. Yaitu di sini Tapi komponen di artikelnya RPP jenengan itu identitas mata pelajaran. itu nggak masuk ya Mas. Identitas sekolah itu nggak masuk dalam komponen. Masuk. Kan nanti kan rencana pelaksanaan pembelajaran harus ditulis yaitu nama kelas gitu, kelas berapa gitu. Itu kan nanti lebih mengarah ke pembuatan RPP itu, Mas. Lebih mengarah ke pembuatan RPP. Oh, berarti Gitu. nanti ini ditambahi ya artikelnya jenengan ya. Soalnya di artikelnya jenengan nggak ada. Pembuatan RPP tidak ada ya? Komponen RPP. Sekolahnya itu enggak, identitas sekolahnya enggak. Kalau komponen RPP-nya ada, Mas. Ini kan yang terakhir ini. Identitas mata pelajaran. Itu komponen RPP mempunyai beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut: identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan selanjutnya gitu. Yang tidak ada itu apa, Mas? Identitas sekolah itu masuk enggak dalam RPP, komponen RPP itu loh Mas. Masuk. Ya udah ya, masuk. Ya. Kalau Mas Muiz itu tanggapannya seperti apa? Enggak, saya kan menanyakan di sini, saya kan baca di artikelnya itu kan komponen RPP itu kan identitas mata pelajaran, komponen inti, komponen dasar, indikator pencapaian, kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode belajar, kegiatan belajar. Nah, saya tanyakan di sini, identitas sekolah itu termasuk komponen RPP atau bukan gitu loh. Gimana ya? Kayak saya sih termasuk kayaknya, Mas. Nah, termasuk kok di artikelnya jenengan nggak ada gitu loh. Iya, Jadi ya enggak ada bingung ya. saya. Mungkin yang lain gitu. Ya. Atau nanti lebih mengarah ke pembuatan RPP itu, saya rasa. Identitas sekolah. Kan itu nama kelas juga termasuk identitas sekolah. DLL. Mungkin teman-teman yang lain gimana? Menurut saya tidak ya. Iya, alasannya itu, Mas. Ya, apa ya? Sebetulnya kita harus kembali ke definisi awalnya bahwa RPP ini adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi ini khusus untuk konsumsi pengajar. Nah, beda lagi nanti kalau untuk laporan ke luar sekolah itu baru diperlukan identitas sekolah. Dan RPP ini kan untuk konsumsi guru. Jadi yang diperlukan hanya identitas mata pembelajaran, bukan identitas sekolah. Terima kasih. Terima kasih Mas Wildan. Iya ya. Ya, sudah paham? Izin menanggapi Mas Komar. Iya, disilakan. Tadi berbicara komponen ya? Ya, komponen RPP gitu. Ya. Kalau itu saya rasa ini ya tinggal dibaca saja kalau masalah ini atau ya sebenarnya begini ya, yang perlu kita kritisi itu sebenarnya adalah bagaimana ini ya sebenarnya yang harus kita bicarakan itu adalah bagaimana efektivitas ya dari perangkat pembelajaran yang hanya satu lembar pada era sekarang ini ya. Kalau masalah apa tadi identitas sekolah itu masuk pada komponen RPP atau tidak, saya rasa itu hal yang sederhana ya. Itu sangat banyak sekali di buku ya. Kalau cuman saya sekedar menanggapi saja ya.
Cuman itu saran saya dari diskusi ini. Saya berharap yang seharusnya didiskusikan adalah bagaimana efektivitas ya dengan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini dengan perangkat pembelajaran yang sesederhana itu ya, harusnya itu yang kita bicarakan. Nah, namun saya tanggapi sedikit. Jadi untuk identitas sekolah dalam kaitannya dengan komponen-komponen yang ada di RPP itu masuk ya. Itu nanti masuk ke dalam bagian kepala RPP. Di sana ya, bagian kepala RPP itu nanti terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan semester, alokasi waktu, materi pokok dan seterusnya. Lalu nanti bagian dari komponen-komponen RPP itu ada bagian badan. Bagian badan yang disampaikan Mas Wildan tadi itu terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian KI, KD ya, indikator pencapaian kompetensi dengan lalu kepada materi pembelajaran. Baru yang terakhir itu ada yang selanjutnya adalah bagian kaki. Bagian kaki itu nanti dalam tabel itu nanti berisi dari metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran. Saya rasa itu 3 bagian dari komponen RPP dan identitas sekolah itu masuk di bagian ini ya, di bagian kepala. Saya rasa seperti itu. Nanti bisa dicek juga ya bagaimana bentuk RPP. Terima kasih Mas Komar atas waktunya. Terima kasih Mas Lalu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Atau mungkin ada lagi gitu. Dari teman-teman menanggapi atau bertanya. Ya mungkin teman-teman yang berpengalaman dalam artian yang sudah mengajar bisa sharing-sharing lah. Dalam artian dalam penyusunan silabus RPP itu seperti apa, pengembangannya itu seperti apa, gitu kan. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang sudah berpengalaman bisa diceritakan di sini atau disampaikan. Dipersilahkan. Mas Lalu itu tadi referensinya dari mana? Kenapa Mas Wildan? Kaki itu referensinya dari mana? Oh ini dari ini ya, dari dasar-dasar perencanaan pembelajaran. Misalnya yang saya baca ini dari Pusdiklat Kemendikbud itu RPP itu hanya untuk 1 pertemuan atau maksimal 3 kali pertemuan saja, dan di situ tidak disebutkan identitas sekolah. Di sini hanya identitas pembelajaran. Jadi ini semacam hanya 1 bab saja seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu. Mungkin itu untuk identitas sekolah itu maksudnya nanti di silabus. Yang saya tahu begitu Mbak. Ini jadi identitas sekolah itu nanti ya ini bukan mungkin Mas Wildan mengarahnya ke sana karena tadi Mas Wildan itu memakai landasan bahwa landasan Mas Wildan punya statement seperti itu berlandaskan tujuan dan fungsi RPP gitu ya. Tapi kalau membicarakan komponen, ya komponen utuh dari RPP itu ya yang 3 itu Mas, bagian kepalanya, bagian badannya, kemudian bagian akhir. Dan di identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, kemudian misalkan semester, alokasi waktu dan materi pokok itu masuk ke dalam komponen pada bagian kepalanya Mas. Ya. Begitu Mas. Jadi ini yang di peraturan Kemendikbud cuma identitas pembelajaran enggak ada. Saya berstatement seperti itu karena yang saya baca seperti itu. Ya. Ya mungkin nanti di versi lagi ya nanti ini. Saya rasa beliau juga ini buku ini tahun 2021 ya. Jadi tahun 2021
Dan bisa kita lihat juga, bisa kita klarifikasi kalau memang tidak benar ya. Tapi kalau saya lihat ininya, dilihat dari latar belakang beliau juga termasuk ini ya. Beliau lulusan Universitas PGRI Yogyakarta dengan predikat cum laude ya. Saya rasa perlu klarifikasi panjang juga dalam menulis buku itu. Jadi tidak semata-mata hanya mencopot-copot, tapi berlandaskan ini juga sih, pengalaman dan sebagainya. Saya rasa ini jelas ya Mas Wildan ya. Nanti bisa dilihat dalam bentuk real RPP itu. Jadi identitas sekolah itu dimasukkan dalam komponen. Begitu Mas Wildan. Rasa harus ada gitu. Bisa. Tanya lagi, bisa enggak? Bisa Mas Muiz. Mau nanya? Itu siapa itu? Atau mungkin ada dari teman-teman? Atau mungkin ada pertanyaan lagi sebelum diserahkan ke Bapak dosen kita? Ya mungkin tidak ada dari teman-teman. Kalau itu saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Komarudin ya, dan juga pada semuanya yang telah memberikan kajian tentang silabus dan RPP ya. Yang itu kalau di dalam peraturan menteri itu disebut dengan desain pembelajaran secara operasional, itu adalah silabus dan RPP. Nah, mungkin dalam pembicaraan tadi yang banyak disoroti mengenai komponen-komponen ya, nanti silakan bisa dilihat terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar. Karena di dalam Permendikbud, misalnya ini Permendikbud yang masih lama, saya nggak tahu ya ada yang lebih baru apa tidak, di Permendikbud nomor 22 ya. Di Permendikbud nomor 22 di situ sebenarnya sudah diatur ya. Sudah diatur tentang silabus dan juga RPP seperti apa. Jadi Permendikbud nomor nanti kalau ada peraturan yang lebih baru ya tinggal dicocokkan. Di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya, tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, itu di situ sudah diatur sebenarnya tentang desain pembelajaran. Nah, di bab 1 terkait dengan pendahuluan, kemudian bab 2 berkaitan dengan karakteristik pembelajaran, lalu yang ketiga, bab ketiga itu membicarakan atau ketentuan mengatur tentang perencanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran di situ ada sub-subnya. Ya, sub A itu adalah desain pembelajaran. Kemudian di dalam desain itu sendiri itu
dirinci lagi. Di situ ada namanya silabus, ada silabus, kemudian ada RPP, ada RPP. Itu nanti silakan dilihat ya, dilihat di situ. Misalnya komponennya apa saja. Di situ kalau kita lihat, ini Permendikbud 2016 ya, itu memang ada identitas mata pelajaran, ada identitas sekolah, ya, baik itu pada silabus maupun pada kurikulum. Ya, jadi ya nanti silakan. Jadi saya kira itu tidak usah kita, karena ini terkait dengan format itu biasanya terkait dengan kebijakan ya, kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman ya, kita tinggal mengikuti saja. Tapi kalau menurut aturan itu jelas ada baik pada silabus maupun pada RPP. Jadi ada identitas mata pelajaran dan juga ada identitas sekolahnya. Sekolahnya itu apa gitu. Nah, baik, saya akan menambahkan beberapa catatan terkait dengan bagaimana pengembangan silabus ya. Jadi kalau di dalam konsep kurikulum, silabus dan RPP itu sebenarnya juga merupakan kurikulum dalam pengertian sebagai kurikulum yang bersifat operasional. Ya, operasional. Jadi silabus dan RPP itulah sebenarnya yang secara operasi